Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai dari Sokaraja, Kembaran ini Banyumas, dan sobat-sobat Banser, dan dari Laskar Sabilillah. Mohon maaf, ini saya akan menyampaikan, mungkin hari ini akan saya buka permasalahan kenapa bangsa Indonesia butuh edukasi terhadap warga NU, karena NU adalah satu-satunya bentengnya kekuatan negara. Kalau NU hancur, NKRI hancur. Ini saya cerita sebetulnya bukan konsumsi untuk secara umum, tapi saya sudah izin sama jadi jenderal datang ke rumah saya dengan BNPT. Itu Pak Smicil saksinya dan istri saya. Ketika 2 tahun yang lalu datang ke sini memohon pada kami, pada saya itu, tolong carikan orang figur kayak Gus Dur. Saya jawab, yang nggak mungkin ada. Gus Dur sudah 10 tahun yang lalu sudah tidak mungkin ada. Kan di sini ada gurunya Gus Dur, ada orang aromanya kayak Gus Dur. Lu ada apa sih? Dan kau mencari figur kayak Gus Dur. Ini kondisi negara sudah sangat membahayakan keamanan negara, karena ada oknum-oknum habaib yang akan menyelewengkan, akan membuat skenario, yaitu untuk merebut kekuasaan. Ini saya tidak bisa jawab, akhirnya saya bingung ada apa maksudnya. Kok nyari figur Gus Dur? Karena satu-satunya ulama yang mampu bisa menghentikan gerakan-gerakan yang berani memberikan pengertian pada kiai adalah figur kayak Gus Dur. Karena beliau betul-betul NKRI, siapa yang akan mengganggu negara, bahkan dia siap mati demi membela keutuhan negara Republik Indonesia. Setengah tahun kemudian datang lagi sebagai orang Sokaraja sendiri, itu masih tetangganya Mas Pijit dari Bakis. Saya setengah bulan yang lalu, Pak, 1 bulan ketemu, dan andaikan aku menyampaikan ini, sampaikan pada anak Basir, boleh ini demi keamanan negara. Ini sudah cukup rawan kondisi negara, karena di tingkat elit masih simpang siur, karena kekuatan kelompok-kelompok oknum Baklawi adalah punya kekuatan di birokrasi, baik di angkatan maupun di pemerintahan. Harus kita lawan, harus kita mengedukasi masyarakat bawah agar orang-orang pusat tahu kondisi masyarakat dengan adanya resahnya oknum-oknum habaib, yaitu dengan acara dawir, yaitu memberikan sejarah-sejarah NU dipalsukan, sejarah berdiri negara dipalsukan, ada lagi Bhinneka Tunggal itu merah putih juga mulai digembur-gemburkan, tapi belum ada yang berani ngelingakan. Setengah tahun kemudian datang sini lagi gawat tesis bahasa Arab. Aku kan bingung, aduh, saya dengan Mas Mijil di sini, tolong, saya nggak bisa bahasa Arab, apalagi tesis Kiai Madudin bisa apa? Aku juga nggak tahu. Tolong saya nggak ikut campur lah, jangan Madudin itu akan merusak negara. Saya nggak urusan, katanya isi tesis itu katanya bahwa Habib itu terputus tidak nyambung ke Rasulullah Sallallahu. Ini saya cerita sebenarnya nggak boleh ceritakan, tapi ceritakan harus pada anak Mahfud MD, anak pokok-pokok kan hasil sudah mulai menyuarakan, kami itu ikut menyuarakan. Kok kenapa minta ke Banyumas? Katanya Banyumas ada busurnya. Kalau pergerakan dari Banyumas muncul, insya Allah Banten, Banyumas, Banyuwangi bersatu, Indonesia akan aman. Allahumma. Karena terbukti, ternyata sejarah di Badan Intelijen pertama yang berani menyuarakan pengubaran BITI tahun 52, termasuk Kiai Saiful Zuhri, Munas Alim Ulama di Cipanas, termasuk Kiai Saiful Zuhri mengusulkan untuk bubarkan BITI. Akhirnya ditangkap oleh PBNU, betul mengusulkan pada Pak Karno untuk juga dibubarkan BITI. Berhasil, betul nggak? Tahun 62 Munas Alim Ulama di Bekasi, termasuk Kiai Musa Ridho yang berani, dia mengusulkan pembubaran PKI kepada Kiai Wahab. Akhirnya juga Pak Karno
membubarkan Pak Harto yang membubarkan PKI, betul nggak? Itu Banyumas. Dan ketika HTI, saya dengan Mas Mijil, Bang Sokaraja, jadi sing perintahnya aparat, tolong panjenengan bagaimana membubarkan HTI. Kejadiannya yaitu merobohkan plang di daerah Kebon Dalem di situ, yaitu kantor HTI saya robohkan. Terus akhirnya pertemuan Forkomida Banyumas bersama organisasi yang ada di Banyumas di sini untuk dibekukan, yaitu HTI di Banyumas, akhirnya disetorkan ke Polhukam, ke Jenderal Wiranto, berhasil HTI dibubarkan, asal usulnya dari Banyumas. Dari Kesbangpol ke sini, terima kasih Pak Tamir yang panjenengannya menggagas. Pertama dari mana? Banyumas. Terus FPI pas kejadian itu pas lagi ada apa? Ada penyakit apa itu kemarin? COVID. Loh, Gusmar yang mimpin bubarkan FPI. Akhirnya dimasukkan ke Pak Mahfud MD, Polhukam se-Indonesia, FPI dibubarkan karena tidak sesuai dengan segala khilafah. Kembali lagi pada masalah kondisi sekarang. Ketika tesis bawa ke sini, saya tidak bisa menjawab. Tolong panjenengan jenderal konsultasi dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Dia asli orang Banten, ulama, wakil presiden. Akhirnya betul konsul ke sana. Lama kemudian Kiai Medudin katanya kemarin ketika di tempatnya Gusmar, saya tanyakan, oh betul Habib tidak nyambung ke Rasulullah. Akhirnya Gusmar ke sana, ke Banten ya, Pak Gusmar, ada Israf Basmanya, Kiai Medudin ke Banten. Pertama pulang ke sini, akhirnya musyawarah beli ya, kayak apa pernyataan sikap bubarkan Al-Bid'ah Alawiyah karena mulai akan merusak apa itu sejarah bangsa dan bahkan dan sebagainya. Saya pun dilalah ketemu karo teman saya yang di Jaksaan Tinggi, bahwa dia melihat minta makam Mbah Ilyas untuk dibangun, terus Mbah Malik untuk dibangun, terus bahwa sejarah akan dibukukan, yaitu sejarahnya Mbah Ilyas, Mbah Malik, mungkin yang itu akan dibaklawikan. Ketika pamitan saya akan mengadakan apa itu, mengadakan pernyataan sikap, yaitu bubarkan Baklawi, diperkuat oleh orang itu. Maka kami 13 bulan yang lalu di rumah sini pernyataan atas nama Laskar Releng Gunung Samet, bubarkan Baklawi. Betul ya Gusmar? 3 bulan lalu. Lah tesis itu setelah akhirnya Gusmar betul apa dalam kandungan itu tesis. Akhirnya pihak aparat dari pusat untuk segera mengedukasi, memberikan apa sosial pada masyarakat bahwa Habib itu bukan nasab Rasulullah. Karena apa? Di antara kelompok-kelompok itu, oknum itu yang sangat membahayakan warga NU kabeh sing nyucup ya wong NU, sing selamat wong NU. Andaikan ada oknum Habib yang tertangkap, mesti akhirnya sing ora rila ya mau dipine. Dewek sing akeh ora cocok karo kelakuannya, malah akhirnya perang saudara. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Tapi kondisi pemerintah banyak yang belum paham. Bahkan aparat banyak yang belum paham. Yang saya heran lagi, malah ada aparat yang menghentikan pengajian kayak kemarin di Sakulo, jadi suruh dihentikan. Jangan menceritakan masalah nasab. Ini karena masih ada pro kontra masalah aparat karena ketidaktahuan, apalagi masyarakat awam. Maka panjenengan yang sudah tahu, tolong pada masyarakat, bukan kita membenci kepada Habibnya rasa sholawatannya, buat ngasih anak terjadi apa perang saudara atau terjadi tukaran kayak sudah di Kerawang, di Gresik dan di sebagainya. Ini orang NU orang NU ya, NU pecah, hancur, negara hancur. Ini yang harus kita bareng-bareng bersama. Panjenengan disengit yang biasa, kata Gusur anggap dari wong soleh lebih gampang, tapi dari wong muslim mesti angel, nasibnya domo kayak apa juang. Allah ngelubar suralah ngurusin ini madang boleh dewek boleh temen ana sing gawe panen urusane sering ge urusannya tentara karo polisi. Polisi juga kadang belum paham.
Maka panjenengan yang sudah tahu kayak gini, mari kita bersama-sama untuk memberikan edukasi pada masyarakat, memberitahu apa dulu, menjelaskan pada masyarakat agar kembali ayo kepada jati diri, yaitu negara Republik Indonesia. Paham Mas? Paham? Ini yang perlu kita ketahui. Jadi ada kiai yang belum paham ya jadi domai aja disengit. Masyarakat yang belum tahu ya jangan diberitahu. Karena banyak aparatur yang belum banyak yang tahu. Ini yang perlu kita ketahui. Kemarin di sini pengajian ada oknum mantan napiter bikin kerusakan. Masa ada napiter satu menghentikan pengajian di tempat di Banyumas, sudah mengusulkan, bahkan ada kiai yang ikut ngebel bupati kok aja tekan pengajian. Ya Allah ngedewek aku, ya Allah aku ngedewek sih dari sing cerita. Inilah keprihatinan karena ketidaktahuan kita tidak boleh benci karena tidak tahu. Apa mungkin cara Gus Fuad jadi anggar wis temak pertemanan, duitan, yamanan, besanan, apa maning dipikilah. Akhirnya sekriku. Inilah yang kadang kita jangan apa ya, jangan kalau memang berani ya urus usah ragu-ragu. Maka dari itu kami mohon pada sobat-sobat Banser dan Laskar Sabilillah, kita tegar, jangan takut dibully. Karena pastilah orang baik pasti akan dibully. Enggak ya? Siap? Siap? Terima kasih, dan kami ini menyampaikan ini betul kuat banget kelompoknya sana karena menguasai biro. Maka pentingnya edukasi masyarakat, inilah pentingnya nanti pemerintah kalau sudah terjadi resah, terjadi kegaduhan, pasti pemerintah akan mengambil langkah. Diibaratkan oleh Jenderal Wahid, ibarat orang napeni beras, kabyak, paling ora ya sing kabur enggak? Kabur enggak? Kabur. Tapi sinang jero tambah sing hak sing bener orang kabur. Maka dengan kegaduhan, dengan terjadi apa istilah kaum Jawa apa jenenge napeni ya, napeni akan bisik-bisik koblak terjadi kebisingan, kegaduhan, tapi akan menghasilkan yang hak dan yang batil akan kelihatan. Jadi kegaduhan ini sudah biasa. Ngimpri beras atau napeni beras ibaratnya orang sedang mencari mana yang beras, mana yang bukan beras, mana yang batil, mana yang hak, gitu ya. Paham? Terima kasih. Malam ini pernyataan sikap ini insya Allah nanti akan segera diutarakan agar nanti seluruh bangsa Indonesia melihat bahwa Banyumas sudah mulai pergerakan akan ditiru, agar masyarakat tahu dan para kiai-kiai yang belum tahu ya ben ngerti. Men orang ngerti jadi paksa jadi tukari lah. Wong orang ngerti, aku ya dibala yang otot baik. Ya apa-apa. Wong memang hak semua. Saya kira itu, kami terima kasih atas kehadirannya. Ini tadi malam memang bukan mendadak, bagaimana agar Banyumas membuat sebuah pernyataan sikap agar pihak kepolisian, aparat penegak hukum segera mengambil, segera menangkap oknum yang melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada anak bangsa, teman kita, sedulur kita. Dari itu, moga-moga panjenengan sehat waras ya. Amin. Sehat waras, rezeki mama brah. Amin. Tenang haji Mekah Madinah. Amin. Tenang gawe umah. Amin. Mati sing husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.